Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Apri Ramadan dengan NIM PO 71 200 220 059. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Jambi dengan jurusan keperawatan dari prodi D3 keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi hak dan kewajiban warga negara beserta hubungannya dengan Sumpah Pemuda. Di mana tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dalam pemenuhan mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Wilda. Sekian pembukaan dari saya, selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, sebelum memasuki materi tersebut, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud tentang hak warga negara dan kewajiban warga negara. Jadi, hak warga negara itu merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang dalam kehidupannya sebagai seorang anggota atau sebuah warga dari sebuah negara. Nah, hak ini timbul dikarenakan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban warga negara merupakan suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara tersebut kepada negaranya, di mana sikap tersebut juga dapat diatur oleh undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian menurut buku Pendidikan Kewarganegaraan yang diterbitkan pada tahun 2020 karya Rosmawati dan Hasanah Mulkam, di sana menjelaskan bahwa secara konstitusi ada 3 kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, wajib membela negara. Yang ketiga, wajib membela negara dalam upaya pertahanan negara. Baiklah, melanjutkan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang hak dan kewajiban yang kita dapat sebagai warga negara Indonesia. Nah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia sendiri itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 27 hingga pasal 34. Di mana pada pasal-pasal tersebut dapat ditentukanlah hak-hak yang dapat kita terima sebagai warga negara Indonesia, yaitu yang pertama, hak memilih kepercayaan yang akan kita anut. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga ataupun menikah. Yang keempat, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dan yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan juga mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban yang dapat kita terima atau dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tadi yaitu yang pertama, kewajiban untuk membayar pajak dan distribusi baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, kita wajib taat, patuh, dan tunduk terhadap segala bentuk peraturan yang berada di wilayah Indonesia. Yang ketiga, kita wajib menghargai orang lain. Yang keempat, kita wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kelima, kita wajib melakukan pembelaan terhadap kedaulatan negara. Yang terakhir, kita wajib tunduk kepada pembatasan atas hak kebebasan. Baiklah, dari materi yang telah saya paparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara ini harus memenuhi hak asasi manusia. Kemudian, hak yang kita miliki ini juga dibatasi oleh hak orang lain dan juga diatur di dalam undang-undang. Yang ketiga, hak dan kewajiban ini berjalan secara beriringan. Walaupun implementasinya bisa saja hak dulu yang kita terima baru kewajiban yang kita penuhi, atau sebaliknya kewajiban dulu yang harus kita penuhi baru kita dapat menerima hak. Kemudian masuk ke materi selanjutnya. Baiklah, memasuki materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu Sumpah Pemuda, kapan Sumpah Pemuda terbentuk, apa isi dari Sumpah Pemuda, dan
Apa makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Baiklah, yang pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai apa sih itu Sumpah Pemuda. Jadi, Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu bentuk pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan atau dilaksanakan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Di mana lahirnya Sumpah Pemuda ini tepatnya pada Kongres kedua Pemuda-Pemudi yang dilaksanakan oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda yang berada di Indonesia. Baik itu contohnya ada Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, dan organisasi pemuda Indonesia dan organisasi lainnya, di mana rapat atau kongres ini dilaksanakan dengan 3 tempat berbeda dan 3 rapat yang berbeda, di mana rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928, rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, dan rapat ketiga dilaksanakan pada hari yang sama dengan rapat kedua tetapi dengan waktu yang berbeda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 juga pada hari Sabtu juga. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari Sumpah Pemuda yang terbentuk pada tanggal 28 Oktober 1998 itu sendiri, yaitu yang pertama berbunyi bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di mana makna yang terdapat dari isi Sumpah Pemuda tadi yaitu yang pertama, menyatukan perjuangan bangsa Indonesia, yang kedua, menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia, dan yang terakhir, menjaga keutuhan bangsa. Baiklah, pada materi terakhir ini di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan antara Sumpah Pemuda dan juga hak dan kewajiban warga negara. Jadi, hubungan antara Sumpah Pemuda dan kewajiban serta hak warga negara itu sendiri mengingat kembali bahwa Sumpah Pemuda yang merupakan sebuah kejadian yang bersejarah yang memiliki nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, terutama bagi para pemuda, di mana timbulnya beberapa hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh pemuda atas Sumpah Pemuda itu sendiri. Di antaranya yang pertama, hak mendapatkan negara yang merdeka. Yang kedua, hak mendapatkan negara yang berdaulat. Yang ketiga, hak mendapatkan negara yang bersatu. Yang keempat, kewajiban untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang maju. Kemudian kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kemudian kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kewajiban untuk mewujudkan keberagaman di Indonesia, serta kewajiban untuk menjalankan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan, serta kewajiban menjadikan Sumpah Pemuda sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Wilda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.